duduk di tenda sukacita ini untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, berikut firman Tuhan yang kita dengarkan yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Secara manusia, kematian itu adalah penderitaan. Tetapi bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, itu adalah suatu kemenangan. Itu adalah suatu kemenangan bagi orang yang percaya. Suatu pemulihan di mana tidak ada susah lagi, tidak merasakan sakit penyakit. Kalau saudara kita di tempat ini, di hari-hari yang lalu dia menderita sakit, tapi apa? Tuhan memulihkan keberadaannya melalui jalan kita. Itu adalah pengharapan sebagai orang percaya. Sedangkan saya dan kita semua siang hari ini, kita masih melalui pergumulan yang panjang. Kita tidak tahu kemana kita punya jalan hidup. Secara manusia penuh dengan rahasia. Dan kita tidak tahu kalau di akhir kita punya kematian itu seperti apa. Itu masih tersembunyi, masih rahasia besar. Namun kepada siapa kita memberikan pengharapan kita? Firman Tuhan siang hari ini mengajak saya dan saudara untuk kita memberikan pengharapan kita bukan kepada dunia atau manusia, tetapi satu-satunya jalan yang pasti, pengharapan yang pasti hanya ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan menjamin bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kematian itu seperti bermimpi, karena kita tidak tahu kapan kita mau mati. Kalau saat ini Tuhan bilang pulang, kita pulang. Tidak ada yang bilang dia tidak mau. Baik itu anak kecil, orang tua, orang dewasa. Tidak ada yang bilang saya belum mau. Itu adalah suatu kepastian yang seperti kita dengar. Itu kepastian. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, selagi kita masih ada di dunia, banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Tetapi di saat Tuhan memulihkan kita, bagaikan orang yang bermimpi. Jadi mari kita yang masih ada, saudara Andrit yang sudah menerima, dia punya pahala, dia punya mahkota. Kita yang masih ada, kita yang masih mengemudi bahtera hidup, mari kita musrahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah pemulihan Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara. Mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menggantikan kita punya duka cita menjadi sukacita. Firman Tuhan berkata bahwa pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri. Kita ini secara manusia kadang kita gelisah, kita takut. Di saat kita menghadapi persoalan, pergumulan, kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Tetapi Daud mengajak kita supaya kita tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita, yaitu Tuhan kita. Tuhan itu adalah pengharapan kita. Ketika kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada dunia, semuanya itu sia-sia. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita siang hari ini, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Setiap air mata kita ditampung dalam kirbat Allah. Dan satu saat Tuhan menggantikan itu air mata menjadi sukacita. Selagi kita masih menjalani bahtera hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itu orang percaya jangan takut. Jangan takut. Serahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan menjadi jaminan. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, hanya Yesus saja yang menjadi pengharapan saya dan saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa beras-beras. Sebagai iman jangan takut. Kita yang masih ada secara manusia mungkin kadang kita khawatir. Satu saat kalau saya panggil pulang oleh Tuhan, saya dipanggil pulang oleh Tuhan, kemana saya punya tujuan hidup? Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Sebab keselamatan hanya ada dalam tangan Tuhan. Dan di saat kita percaya, Dia memberikan keselamatan itu bagi kita. Sebagai orang percaya, keselamatan itu datang bukan karena potong penghasil kekuatan kita, tetapi apa? Semua hanya karena kasih karunia, semua hanya karena anugerah. Kita semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita kembali di kaki Tuhan,
Tuhan pasti memulihkan kita punya keberadaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan menggenapi dia pun janji firman. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di saat kita percaya, kita akan diselamatkan. Kita diberikan hidup yang kekal, kita tidak binasa. Itu janji Tuhan. Namun apa? Sebagai orang percaya pun kita jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita harus taat. Kita taat pada firman Tuhan. Bukan kita takut manusia, tapi kita takut firman Tuhan. Kebanyakan kita manusia berusaha saya sama. Tapi firman Tuhan ini, dia menjadi patokan dalam kita punya hidup. Firman Tuhan jadi patok. Kita manusia ini kadang kita tidak saling menutupi satu sama, dan itu juga tidak perlu. Tapi firman Tuhan dia menjadi patok bagi kita semua. Barang siapa meremehkan firman, itu firman yang akan kembali menjadi hakim. Bukan manusia, tapi firman yang menghakimi. Kalau firman yang menghakimi saya dan saudara, apa kita kures? Kita tinggal, aku berserah. Kita menyanyi, aku berserah, aku berserah. Untuk itu, mari kita semua orang yang berdosa, kita sadar, kita kembali di kaki Tuhan. Kita meminta pengampunan dan pemulihan, sehingga Tuhan menghapus setiap duka cita kita menjadi suatu pengharapan sukacita di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan.